Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan izin untuk reklamasi Ancol dan juga Dunia Fantasi atau Dufan. Anies menyebut hal itu tidak melanggar janji kampanyenya saat akan terpilih sebagai gubernur. Ia mengklaim reklamasi Ancol mengedepankan kepentingan umum dan keadilan sosial. Hal ini berbeda dengan reklamasi sebelumnya yang ditujukan untuk kepentingan komersial. Dilansir oleh Kompas.com, Sabtu 11 Juli 2020, Anies mengungkapkan izin tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub 237 tahun 2020. Kepgub 237 tahun 2020 tersebut ditekan pada 24 Februari 2020 lalu. Anies membeberkan pembangunan reklamasi menggunakan hasil sedimentasi sungai yang dikeruk, sehingga dapat mengurangi banjir yang dialami oleh masyarakat. Sebelum mengerjakan reklamasi itu, PT Pembangunan Jaya Ancol diwajibkan mengkaji analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Anies pun kembali menegaskan pelaksanaan reklamasi di Ancol berbeda dengan proyek reklamasi yang beberapa waktu lalu sempat bermasalah. Terbitnya izin reklamasi itu mendapat kritikan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA hingga anggota DPRD DKI. Anies saat kampanye Pilkada DKI 2017 mengatakan bahwa ia menolak reklamasi di Teluk Jakarta. Beberapa waktu setelah terpilih, ia pun mencabut sejumlah izin reklamasi yang dikantongi sejumlah perusahaan. Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol. Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir. Salah satu sebabnya karena ada waduk, sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai, kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk, sungai itu dikeruk terus-menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol. Dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi. Jadi di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup, ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan, karena sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara, di Muara Angke. Lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan muara Sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Jadi bukan membantu mengendalikan banjir, tapi malah berpotensi menghasilkan banjir. Lahan yang sudah terbentuk itu, yang ukurannya 20 hektar itu, Pemprov DKI harus memberikan alas hukum untuk memenuhi syarat legal administratif. Untuk itulah kemudian Keputusan Gubernur nomor 237 2020 dikeluarkan sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan segera untuk kepentingan publik. Mungkin ada pertanyaan, bila yang dibutuhkan itu memang hanya lahan 20 hektar, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektar? Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus. Pengerukan sungai, waduk, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini. Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar. 120 hektar di sisi timur, 35 hektar di sisi barat. Yang juga disediakan kawasan yang nanti akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol. Ini akan diambil 3 hektar dari 120 yang direncanakan, dari 20 yang sudah ada, hanya 3 hektar untuk membangun Museum Sejarah Nabi. Museum Sejarah Nabi ini akan menjadi museum yang dibangun di tepi pantai, bagian dari kawasan Ancol,
Dan museum ini akan menjadi museum terbesar tentang sejarah Nabi di luar Saudi. Insya Allah ini akan menjadi magnet bagi wisatawan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!